Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang studi literatur teori dalam mata kuliah penelitian. Kalau kita ngomong adalah kalau dalam pembuatan suatu penelitian itu pasti akan ada namanya kajian pustaka dan dasar teori. Ya, yang akan kita bahas di hari ini yaitu terkait dengan teori dan juga kajian pustaka. Oke, mungkin sebelum ke arah lebih lanjut lagi, kita ngomong tentang gimana sih proses terbentuknya suatu teori, apalagi teori yang digunakan untuk sebagai acuan dalam penelitian sebagai tugas akhir maupun juga sebagai skripsi. Nah, yang namanya teori itu sebenarnya jika terbentuk dari sesuatu yang belum ada, misalkan dari terkait dengan pendapat bumi datar atau bumi bulat, atau berdasarkan dari pendapat dari pendapat-pendapat orang yang kemudian diuji, dari diuji tersebut diuji juga diuji kebenarannya. Jika memang dia benar, maka hasil dari uji tersebut adalah sama sebagai teori. Contohnya terkait dengan kasus atau teori COVID-19. Nah, mungkin dulu awalnya adalah hanya sebuah pendapat terkait dengan bahwa kalau kita sakit A, B, C, D, E terkait dengan keluhan ini adalah apakah itu adalah COVID-19, pasti akan diuji dulu. Nah, ketika sudah diuji dan itu adalah benar, maka itu adalah sebagai teori. Hal ini pun berlaku dalam penelitian kalian di telekomunikasi. Nah, lebih ke arah nanti ketika nanti adanya 5G itu sebagai teori. Dari manakah teori itu berasal dari penemuan atau pendapat yang diuji terlebih dahulu bahwa sehingga ketika pendapat tersebut benar, itu sebagai sebuah teori yang mempunyai dasar yang sangat kuat karena kebenarannya, dan otomatis itu pun juga harus nanti kalian belajar tentang mencitasi atau merujuk dari pendapat-pendapat atau teori-teori yang sudah diuji tersebut. Oke, kemudian apa sih fungsi teori dalam penelitian kalian, baik itu tugas akhir maupun skripsi? Ya, yang pertama adalah sebagai penjelas. Penjelas di sini maksudnya apa? Jadi ketika kalian melakukan suatu penelitian A, kemudian kalian tanpa ada teori, nah, kalian nggak akan ada, kita mau adalah nggak ada penjelasan lebih detail lagi. Jadi kita ngomong teori di dalam penelitian ini sebagai penjelas yang dia sebagai informasi tambahan yang menjelaskan tentang metodenya seperti apa, kemudian juga menjelaskan terkait dengan nanti hasilnya kenapa kok seperti ini, dan juga jelas atau memperjelas dalam artian sebagai apa namanya buktinya juga. Oh, ternyata misalkan terkait dengan nanti penelitian 5G, oh sudah ada yang kita mau adalah 5G itu apa sih. Nah, itu kan kita jelaskan di mana dalam teori sebelum kita menjelaskan tentang metode yang akan kita kerjakan dalam penelitian atau terkait dengan hasil-hasil yang ada di dalam penelitian kita. Nah, yang kedua adalah sebagai prediksi atau kita mau seperti hipotesis, bisa dibilang. Nah, terkait dengan misalkan untuk penelitian yang memang membutuhkan hipotesis terkait misalkan ada apa namanya kasus COVID-19. Nah, kemudian kita melakukan penelitian, prediksinya apa sih. Prediksinya ini pun juga dari teori-teori yang sebelumnya nih. Ini berdasarkan dari apa namanya gejala ini berdasarkan dari teorinya misalkan siapa gitu, adalah sebagai prediksi. Yang ketiga adalah sebagai kontrol. Kontrol ini maksudnya apa? Nah, di sini teori ini, nah kita ngomong adalah ketika melakukan suatu penelitian, nah, ketika kita apa namanya pasti harus ada namanya acuan-acuan yang jelas. Jadi gini, kontrol itu adalah ketika kita melakukan penelitian terkait dengan sesuatu yang apa namanya apa misalnya penelitian tentang COVID-19 nih. Nah, nanti akan ada apa namanya dasarnya nih, dasar dari mana sebagai kontrol. Demikian penelitian yang kalian kerjakan itu adalah valid sesuai dengan teori yang ada sebelumnya. Jangan sampai kalian melakukan penelitian tanpa adanya kontrol, tanpa adanya hal yang
mendasari. Jadi kalian ngomong bahwa bumi itu datar. Nah, teorinya dari mana nih? Nah, kan itu tidak ada kontrolnya kalau kalian ada teorinya di situ. Cuma kalian hanya berasumsi bahwa bumi itu adalah datar dengan buktinya apa nih? Nah, jelasin nih. Tapi di situ dari bukti itu tidak ada teorinya. Sehingga itu adalah kita mau di sini tulis sebagai kontrolnya dari kebenaran yang akan kita lakukan atau kita uji di penelitian kita. Oke, kemudian nah, kita ngomong ketika kita nanti mengerjakan bab 2 terkait itu adalah tentang teori. Nah, itu ada kan pertama ada namanya kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Jadi nanti kita jelasin. Jadi ini ada suatu apa namanya subbab yang berisi tentang apa namanya penelitian sebelumnya yang merujuk pada penelitian kita. Dari situ tujuan apa sih? Untuk mengetahui state of the art dari topik atau area yang kita kaji. Jadi tahu nih bahwa topik yang akan kita lakukan penelitian sudah ada yang mengerjakan sebelumnya, tapi dia skupnya ada atau batasannya dia ini apa sih bedanya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan penelitian kita tidak merefer dari penelitian sebelumnya nih. Jangan sampai kita cuma hanya melihat bahwa ini adalah apa namanya saya hanya menunjukkan ini tanpa dasar jelas. Contohnya nih terkait dengan di 5G. Nah, kita membuat apa namanya penelitian sendiri tanpa adanya teori yang jelas, tanpa adanya penelitian dari sebelumnya. Dan kita mengklaim itu adalah 5G. Padahal ketika nanti diuji pun apa namanya ini apa namanya kita ngomong klaim 5G ternyata secara di realnya di teori ini bukan 5G, jadi ini sesuatu yang tidak bisa diakui. Makanya jadinya mengetahui kita mulai step of the art maksudnya adalah apa sih karakteristik utama dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian familiar dengan penelitian yang sedang dilakukan sehingga timbul pemahaman dan apresiasi terhadap isu-isu penting dalam area ini dan hal apa yang masih harus dilakukan dalam area ini. Jadi kita tahu ketika melakukan penelitian terkait dengan misalkan kalau di telekomunikasi ada tentang 5G, ada IoT. Nah, jadi kita bisa belajar dari penelitian sebelumnya. Oh, misalkan IoT untuk smart farming. Oh, dalam penelitian sebelumnya itu menggunakan sensor A, sensor B, sensor C nih. Nah, saya karena adalah untuk mengatasi masalah apa namanya hama burung, oh saya menggunakan sensor ini. Tuh. Yang ketiga adalah bisa menunjukkan posisi penelitian nih atau resist position yang dilakukan kelihatan dengan yang sudah dilakukan penelitian lain. Jadi kalau kita lakukan apa penelitian ada sih misalkan ada penelitian A nih tahun 2020 kemarin dia sudah melakukan penelitian terkait dengan smart farming yang dia sama dengan burung, tetapi dia hanya fokus ke burung misalkan burung apa emprit. Nah, dan di situ karakter emprit adalah dia adalah harus menggunakan apa namanya sensor peer. Kemudian apakah itu bisa nanti dilakukan oleh si penelitian sebelumnya di penelitian berikutnya. Oh ternyata saya nanti di sini akan menggunakan sensor ultrasonik atau menggunakan kamera untuk mendeteksi adanya apa namanya burung emprit atau itu juga bisa mendefinisikan yang lain. Nah, makanya juga bisa posisi ini. Nah, posisi kalau saya melakukan ini apa sih bedanya dengan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat bisa memperhatikan atribusi nih originality yang berbeda dengan yang lain kan hampir semua yang kedua yang ketiga tadi. Bisa tahu posisinya apa sih pembedanya dengan yang sebelumnya. Kemudian menjamin tidak melakukan penelitian yang duplikasi atau penelitian yang sama. Dan terakhir adalah benchmarking dengan penelitian online. Jadi juga bisa membandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu pasti ada orang yang sudah melakukan hal itu, tapi mungkin agak berbeda. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan penelitian tanpa adanya benchmarking atau pembandingan atau dari kajian pustaka sebelumnya. Karena kalau tanpa ada kajian pustaka, tingkat kevalitan dari penelitian kalian dalam membahas hasil maupun penelitian maupun juga di metode itu bisa aja malah salah semuanya, sehingga apa yang kalian kerjakan kok apa namanya
dari segi metode, hasil maupun juga kesimpulan tidak match atau tidak benar. Kayak misalkan terkait dengan kalau kita meneliti yang nggak make sense ya, kayak dengan apa namanya meneliti tentang hantu dengan sensor apa nih, padahal sebelumnya tidak ada yang pernah menggunakan itu tuh. Tuh, kenapa sepertinya ada di pustaka ini. Jadi makanya di sini pun juga diteliti, ini juga tambahan, peneliti harus mencari dan membahas terbitan-terbitan atau publikasi jurnal yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang dilakukan. Dan di sini pun juga hasil dari kita kajian pustaka di sini pun dari publikasi jurnal ini sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun tujuan teori, hipotesis, dan pemikiran juga termasuk juga dalam menentukan metode kita dan juga untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita bahas dan akan kita setting. Itu maka di sini membahas perbedaan variabel, indikator, dan metode antara penelitian dalam dengan penelitian sekarang ini, sehingga dapat disebutkan bahwa penelitian ini benar-benar rasional atau apa namanya berbeda dengan sebelumnya dan akan memberikan kontribusi pada sana pengetahuan pada bidang yang diteliti. Itu. Selain itu pun juga peneliti juga apa namanya kita juga ketika melakukan kajian pustaka juga harus mencari topik apa namanya jurnal-jurnal yang relevan dengan akan kita lakukan. Nah, jadi berita terlalu di kapan harus bahas secara berikut ini. Siapa sih yang netral ataupun masalah itu, game lokasinya, variabelnya apa aja, gimana pendekatannya, terus kemudian disiplinnya apa, yang nanti kalian akan tuangkan dalam subbab kajian pustaka. Nah, di sini coba kita dahulu untuk skripsi maupun tugas akhir, biasanya apa namanya 3 ataupun 10, nah, gitu minimal 3 adanya apa namanya kajian pustaka terkait dengan penelitian sebelumnya atau terkait dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Oke, contoh mungkin yang akan kita bahas terkait dengan di sini misalkan ada analisis performansi jaringan rancangan jaringan FTTH pada area XYZ dengan metode eye diagram nih. Nah, berarti apa sih? Kalau kita sudah tahu topiknya seperti ini nih, walaupun secara judul mungkin belum terlalu valid, kita sudah punya poin-poinnya nih. Oke, pertama poinnya adalah di analisis performansi sistem komunikasi ini ada jaringan FTTH, ada metode eye diagram nih. Berarti inilah variabel yang perlu kita apa namanya garis bawahi. Oh, berarti dasar teori atau kajian pustaka yang akan kita jadikan patokan untuk di jurnal yang akan kita ambil adalah terkait dengan 3 hal ini. Nah, berarti cari sumber bacaan yang relevan gitu. Dari jurnal, proceeding, seminar maupun buku atau website yang berhubungan dengan 3 hal ini, yaitu tentang analisis informasi di komunikasi, kemudian jaringan FTTH, dan metode eye diagram. Nah, kemudian baca seluruh isi topik dari apa namanya sumber bacaan. Nah, kemudian baru deskripsikan nih, misalkan nih tentang metode eye diagram, kemudian gimana jaringan FTTH. Nah, tapi ini kita mau adalah yang dideskripsikan oleh di subbab teori. Tapi terkait dengan nanti penelitian yang berhubungan dengan ini, nah nanti kalian bisa jelasin nih apa terkait dengan apa sih yang dikerjakan oleh si jurnal A yang berhubungan dengan misalkan metode eye diagram untuk FTTH. Nah, kondisi kajian pustaka untuk mengetahui kekurangan dari berita sebelumnya, mengetahui apa yang telah dihasilkan dari berita sebelumnya, mengetahui perbedaan dengan berita sebelumnya juga. Jadi itu juga sebagai patokan kalian untuk melakukan penelitian. Jadi ketika tanya apa sih bedanya dengan yang sebelumnya nih, akan dijelasin di kajian pustaka itu. Ini adalah pentingnya kajian pustaka. Terus bagaimana sih menyajikan penelitian empiris kamu adalah penelitian yang dasar untuk apa namanya terkait dengan kajian pustaka. Bentuknya seperti apa sih kajian pustaka itu? Jadi kajian pustaka itu bisa di apa namanya uraikan dalam 2 bentuk nih, bisa dalam bentuk paragraf maupun juga sebagai matrik di subbab kajian pustaka. Untuk contoh pertama yang paragraf ada seperti ini. Penelitian terkait ini
tentang judulnya apa ini, mungkin tentang apa, atau biasanya malah nggak perlu ada judulnya, tinggal penelitian si bagasi ini, kemudian kasih citasi dan citasi ya. Nah ini meneliti tentang ini. Jadi kayak cerita aja, cerita terkait dengan apa sih yang kita teliti. Jadi ada contoh kajian ketemu paragraf dan depan legislasi ya. Ya ada jenis juga. Kemudian kalau yang dalam bentuk materi seperti ini nih, jadi ada informasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom, di mana dari jurnal yang kita ambil yang relevan itu adalah kita definisikan, kita cari autornya siapa sih atau penulisnya, kemudian kapan sih dia rilisnya atau kapan dia publish. Nah, itu maksud juga dia di halaman berapa, kemudian judulnya apa, metodenya apa sih, nah, kemudian hasilnya apa di situ kita jelasin, dan juga apa sih hasil dari kesimpulan dari jurnal yang kita jadikan acuan tersebut. Nah, jadi itu adalah dua contoh kajian pustaka. Yang pertama adalah paragraf, yang kedua adalah dia memfix. Oke, mungkin itu adalah lebih ke arah kajian pustaka. Nanti pun juga akan kita bahas tentang yang di teori ini sekarang. Setelah kita membuat subbab kajian pustaka, kita membuat subbab dasar teori. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan contohnya itu seperti apa sih Pak dasar teori itu, sebenarnya adalah kalau kita membuat dasar teori adalah kita mempertimbangkan apa sih yang akan informasi yang akan banyak membantu kita dalam menjelaskan terkait dengan metode dan juga hasil pembahasan maupun juga kesimpulan. Jadi misalkan nih terkait kalau kita di contoh yang di fiber optik nih, mungkin yang dari kita tulis di sini. Nah ini contoh kajian pustaka di sini. Oke deh, dengan judul ini. Nah, kalau ada judul seperti ini, kita mau buat dasar teori seperti apa sih? Ya berarti yang kita mau adalah sistemnya adalah lebih yang paling banyak digunakan, bahkan direkomendasikan adalah sistem dia segitiga berbalik. Segitiga seperti maksudnya apa Pak? Jadi di sini adalah dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Jadi yang paling besar skopnya sampai yang paling kecil skopnya. Dari yang umum banget yang terkait dengan FO nih, makanya sistem informasi FO nih diuraikan tentang apa sih fiber optik itu, gimana sistem informasinya, kemudian baru yang ke yang lebih khusus lagi. Oh ternyata di FO ada FTTH, masih FTTH tersebut, kemudian gimana sih performasi jaringan dari FTTH, kita jelasin di situ. Karena dasar teori ini sebagai panduan kita atau yang membantu kita dalam mendefinisikan topik kita. Jadi nanti ketika kalian ditanya terkait misalkan nih kait apa itu FTTH, kalian nggak perlu banyak bercerita. Nah, cukup kalian juga tunjukkan kepada pembaca nanti bahwa FTTH adalah ada di mana teori. Jadi sebenarnya dasar teori sebagai penjelas kalian, sebagai informasi tambahan terkait dengan topik yang kalian ambil sekarang. Jadi kita yang mau diagram, apa tuh diagram di mana? Jadi bab 2. Jadi kita ngomong di bab 3, di bab 4, kita nggak akan menjelaskan lagi. Jika kita hanya cukup fokus ke arah diagram itu didefinisikan seperti apa. Jadi kita mau semua yang berhubungan teori, yang penjelasan yang secara teoretikal adalah dan semuanya masuk ke dasar teori. Paham ya Pak ya sampai sini? Jadi kita mau adalah kita juga harus bisa membedakan juga antara teori dengan yang di metode. Jadi yang namanya di metode itu tidak ada lagi namanya pendefinisian secara teoritikal, karena semua ada di dasar teori. Kayak misalkan nih contohnya, jadi diagram adalah itu, misalnya ada keterangan diagram adalah bla bla bla, itu tidak ada di metode, itu masuk ke teori. Nah di metode itu apa? Itu di gimana kan diagram itu kita langsung definisikan nilainya berapa, sistemnya seperti apa, parameternya apa aja dari diagram yang kita amati, kemudian nilainya
seperti apa, ya. Oke, itu adalah materi kita hari ini terkait dengan kajian pustaka, kemudian dasar teori. Nah, jika ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa diskusikan lagi di minggu depan. Saya coba untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.